Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Cerita ini mengisahkan seorang pendaki yang mengalami hal tak terduga saat ia tersesat di kaki Gunung Kerinci dan menemukan desa yang tak terlihat oleh sembarang orang. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita dengarkan bersama. Tapi ingat, jangan mendengarkan cerita ini sendirian, karena mereka mungkin tidak hanya hadir dalam cerita saja. Mereka bisa lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Mereka bilang, ada banyak dimensi di alam semesta ini yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang dengan nasib atau takdir tertentu. Apakah Rudy, pendaki kita, sedang melewati dimensi lain saat tersesat di Gunung Kerinci? Rudy merasa bingung dan putus asa. Ia benar-benar tersesat. Kabut tebal membuat jarak pandangnya menjadi sangat terbatas. Hanya beberapa meter di depan mata. Terlihat jalan yang ia pilih tampaknya semakin menurun. Dan Rudy berharap ini adalah jalan yang benar. Mungkin menuju kaki gunung atau setidaknya sebuah sungai yang bisa ia ikuti hingga menemukan pemukiman. Namun, ia tak tahu sudah berapa lama berjalan tanpa arah pasti. Lelah dan frustasi, dia belum juga mendengar suara gemericik air, apalagi menemukan tanda-tanda kehidupan manusia. Fisik dan mentalnya terasa lemah, dan kaki kanannya mulai sakit akibat terkilir ketika dia terjatuh beberapa jam yang lalu. Berjalan dalam kegelapan malam yang pekat, Rudy mencoba tetap tenang dan menjaga akal sehatnya. Di tengah sunyi belantara, hanya suara serangga malam yang sesekali terdengar. Beberapa kali, dia hampir terpeleset di tebing curam yang bisa berakibat fatal jika tidak berhati-hati. Semakin lama berjalan, langkahnya semakin berat. Nafasnya mulai terengah-engah, menunjukkan bahwa tubuhnya semakin lelah dan kehabisan tenaga. Di tengah kegelapan ini, Rudy memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menemukan pohon besar untuk bersandar. Setelah mencari tempat yang aman, dia akhirnya duduk di bawah pohon tua yang besar, dengan akar-akar yang menonjol dari tanah, memberikan sandaran yang kokoh untuk tubuhnya yang lelah. Ketika duduk, dia baru menyadari bahwa dia tidak lagi berada di jalan setapak yang biasa dilalui para pendaki. Rumput-rumput tinggi di sekitarnya menunjukkan bahwa tempat ini jarang dijamah manusia. Ini gila, pikir Rudy. Aku harus istirahat. Dengan nafas yang tersengal, dia meletakkan ranselnya di samping dan menghirup udara dingin yang menembus jaket tebalnya. Sambil beristirahat,
Rudy meminum air dari botolnya dengan hati-hati, karena persediaannya sudah menipis. Sebagai seorang pecinta alam yang sudah berpengalaman, Rudy tahu bahwa situasi seperti ini bisa berbahaya. Keadaan tersesat di hutan lebat dengan persediaan yang menipis membuatnya lebih fokus pada keselamatan diri daripada menikmati keindahan alam yang biasanya ia nikmati. Di tengah rasa lelah dan dingin yang menusuk, ia mencoba mengingat kembali peralatan dan persediaan yang masih dimilikinya. Menengok jam tangannya, ia baru sadar bahwa jam itu sudah mati sejak beberapa jam lalu. Begitu pula dengan kompas kecil di tali jam yang tidak lagi menunjukkan arah. Sial, kenapa harus sekarang? Gumamnya. Dua alat ini seharusnya membantunya keluar dari situasi ini. Namun kini justru menambah kesulitannya. Aku harus tetap tenang, pikirnya. Ia meneguk air dari botol lagi. Mencoba menenangkan diri di tengah-tengah belantara yang gelap. Setelah beberapa saat beristirahat, Rudy memutuskan untuk tetap di tempat sejenak agar bisa memulihkan tenaga. Rasa sepi yang begitu mencekam membuatnya merasa sendirian di dunia ini, dan kecerobohannya terpisah dari rombongan kini terasa seperti hukuman berat. Keheningan malam di hutan membuat pikirannya melayang. Namun dia terus berusaha untuk tidak panik dan tetap percaya bahwa dia akan bertahan sampai matahari terbit. Berdoa dan berusaha adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang. Tersesat di hutan bukanlah pengalaman baru bagi Rudy. Beberapa tahun sebelumnya, ia juga pernah mengalami hal serupa dan berhasil selamat. Keahlian dan pengalamannya sebagai pendaki membuatnya percaya diri bisa keluar dari situasi ini. Aku pasti bisa keluar dari sini, bisiknya kepada dirinya sendiri, mencoba menguatkan tekadnya. Suasana di hutan kaki Gunung Kerinci terasa begitu sunyi, bahkan angin pun jarang berhembus. Udara yang dingin semakin menusuk seiring waktu berlalu. Rudy menggosok-gosokkan tangannya untuk membuat tubuhnya tetap hangat. Namun rasa lelah yang luar biasa dan kaki yang sakit membuatnya tetap terdiam di bawah pohon besar itu. Udara dingin semakin menyiksa, menembus jaket tebal yang ia kenakan. Dia menggigil dan kabut tebal masih menyelimuti hutan di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa diam terlalu lama. Aku harus bergerak, pikirnya. Harus melanjutkan perjalanan. Perlahan, dia mencoba berdiri dengan bersandar pada pohon besar itu. Kaki kanannya yang terkilir terasa semakin sakit. Namun dengan susah payah, dia berhasil bangkit. Dia menggendong ranselnya kembali dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum melangkah perlahan. Aku harus menemukan jalan setapak lagi, pikirnya. Jalan setapak adalah satu-satunya harapan untuk menemukan jejak pendaki lain atau mungkin pemukiman. Tapi jalan yang ia lalui semakin sulit, licin, dan berbatu. Gelap masih menyelimuti hutan dan kabut semakin tebal, membuat pandangan semakin terbatas. Aku tidak bisa lagi, pikirnya. Kaki yang sakit dan tenaga yang mulai habis membuatnya berhenti lagi. Dia duduk di semak-semak tinggi, menunggu bantuan dari siapapun yang mungkin datang.
Ya Tuhan, tolong aku. Doanya pelan sambil bersandar pada ranselnya. Rasa dingin semakin menusuk, dan kabut tebal di sekitarnya membuatnya merasa terjebak di dunia lain. Udara yang dingin membuat tubuhnya gemetar, dan dia merasakan kelelahannya semakin berat. Aku harus bertahan, pikirnya sambil memejamkan mata. Di dalam hati, dia terus mengucap doa dan berharap bahwa pagi segera tiba, membawa cahaya yang akan menunjukkan jalan keluar. Setelah beberapa waktu berdiam diri, Rudy merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang tadinya dingin perlahan mulai hangat, dan kabut yang tebal tadi mulai menipis. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ketika kabut benar-benar menghilang, dia membuka matanya dan mendapati bahwa hutan di sekelilingnya masih gelap. Namun kini pandangannya lebih jelas. Kenapa tiba-tiba jadi hangat? Tanyanya dalam hati. Suhu yang lebih hangat membuatnya bisa berpikir lebih jernih. Namun rasa penasaran menghantuinya. Hutan yang tadinya dingin kini terasa lebih nyaman. Rudy merasa ada yang aneh dengan perubahan ini. Namun ia tidak peduli. Yang penting aku tidak kedinginan lagi, pikirnya. Namun, ketika ia mencoba bergerak, ia mendengar suara dari balik semak-semak di depannya. Awalnya ia mengira itu hanya hewan liar. Namun suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara langkah kaki manusia. Siapa di sana? Halo? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Siapapun itu, tolong aku! Tolong! Namun yang terdengar hanya suara semak yang bergerak. Perlahan, sosok-sosok kecil mulai muncul dari balik pepohonan. Mereka berjumlah 5 atau 6, dengan tubuh kecil dan membawa tongkat kayu. Rudy terdiam, menahan nafas. Sosok-sosok itu tampak seperti manusia, tapi dengan tubuh yang jauh lebih pendek. Mereka tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri diam mengamati Rudy. Setelah beberapa menit dalam keheningan, salah satu dari mereka berbicara dengan bahasa yang tak bisa Rudy mengerti, namun dengan logat Melayu yang sangat kental. Dia melihat wajah-wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu, namun ada juga yang tampak waspada. Mereka tampak seperti manusia. Namun ada sesuatu yang aneh pada wajah dan pakaian mereka yang terbuat dari daun dan anyaman rotan. Salah satu dari mereka mengangguk pelan dan mendekati Rudy dengan hati-hati, mengulurkan tangan seolah ingin membantunya berdiri. Rudy ragu sejenak, tetapi melihat ekspresi ramah di wajah makhluk kecil itu, dia akhirnya menerima uluran tangan itu. Apakah mereka ini orang bunian yang sering dibicarakan orang? Pikirnya. Setelah berdiri dengan bantuan salah satu dari mereka, Rudy merasakan sakit di kakinya sedikit berkurang. Dia mencoba berjalan dengan perlahan, didampingi oleh salah satu makhluk yang lebih tua. Mereka mulai berjalan perlahan,
menuntun Rudi melewati jalan setapak yang lebih sempit dan berliku. Selama perjalanan, Rudi tidak berhenti memperhatikan sekelilingnya. Hutan di sekitar mereka tampak berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Lebih terang meskipun masih malam. Para makhluk kecil ini berjalan dengan langkah cepat meskipun tubuh mereka pendek. Mereka membawa Rudi menuju sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Saat mereka mendekati desa itu, Rudi melihat rumah-rumah panggung kecil dengan cahaya lilin yang menerangi dari dalam. Suara aliran sungai terdengar di kejauhan, membuat hatinya sedikit lega. Mereka membawanya masuk ke salah satu rumah panggung yang tampak lebih besar dan kokoh dibanding rumah-rumah lainnya. Di dalam, ada seorang wanita tua yang tampak sebagai pemimpin mereka. Wajahnya penuh keriput, namun matanya bersinar tajam. Dia mendekati Rudi, mengamati kakinya yang terkilir, lalu mengangguk pada salah satu pemuda yang langsung mengambil kantung kecil berisi ramuan herbal. Dengan perlahan, wanita tua itu mengoleskan ramuan tersebut ke kaki Rudi yang bengkak. Dalam hitungan menit, Rudi merasakan rasa sakit di kakinya berangsur hilang. "Terima kasih," ucapnya. Meskipun dia tidak yakin apakah wanita itu mengerti bahasanya. Para penduduk desa ini hanya tersenyum dan mengangguk, lalu mengajak Rudi untuk beristirahat. Malam itu, Rudi tidur dengan tenang, merasa hangat dan aman, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Di luar, suara aliran sungai dan kicauan burung malam menjadi musik pengantar tidurnya. Ketika pagi tiba, Rudi terbangun dengan sinar matahari yang menerobos masuk dari sela-sela dinding rumah panggung. Dia keluar dari rumah dan melihat desa itu lebih jelas. Sebuah desa kecil yang indah dengan pemandangan pegunungan yang megah di kejauhan. Anak-anak kecil berlari-larian dengan riang, sementara para orang tua duduk di bawah pohon, menikmati pagi yang tenang. Rudi merasa seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari kesibukan dan kebisingan kota. Pagi itu, Rudi diajak oleh para penduduk desa untuk berkeliling. Mereka menunjukkan kepadanya sungai, ladang-ladang kecil, dan rumah-rumah lain yang tersembunyi di balik pepohonan. Rudi terkesima dengan kesederhanaan dan keindahan desa ini. Ini seperti surga tersembunyi, pikirnya. Dia ingin bertanya banyak hal, tapi dia tahu bahasa menjadi penghalang besar. Meskipun begitu, dia merasa diterima dengan hangat oleh penduduk desa yang ramah. Saat siang menjelang, Rudi menyadari bahwa waktunya di desa ini tidak bisa berlangsung selamanya. Dia harus kembali ke dunia nyata, kembali ke rombongannya. Saat ia mengutarakan niatnya untuk pergi, pemimpin desa itu mengangguk dan berbicara dalam bahasa mereka yang penuh dengan nada lembut dan irama yang menenangkan. "Kami akan mengantarmu sampai ke batas desa," kata pemimpin desa itu dengan bahasa isyarat yang sederhana. Dengan bantuan penduduk desa, Rudi mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan pulangnya. Mereka memberinya sebotol air segar dan sepotong roti yang dibuat dengan bahan-bahan alami dari desa tersebut. Mereka berjalan bersama menuju pintu masuk desa, melewati pepohonan dan semak-semak yang rimbun. Rudi merasa berat untuk meninggalkan tempat ini.
Namun ia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya di dunia luar. "Terima kasih," katanya sambil membungkuk hormat sebelum melangkah pergi. Saat Rudi berjalan menjauh dari desa, ia menoleh untuk terakhir kalinya dan melihat penduduk desa melambaikan tangan dengan senyum hangat. Hati Rudi merasa tenang, meskipun ia masih bingung dengan apa yang baru saja dialaminya. Apakah ini nyata atau hanya mimpi? Namun satu hal yang pasti, pengalaman ini telah mengajarkan Rudi untuk lebih menghargai alam dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Rudi akhirnya kembali bertemu dengan rombongannya, mereka terkejut melihatnya. "Kami pikir kamu hilang selamanya," teriak salah satu temannya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencarinya selama hampir seminggu. Sementara Rudi merasa hanya tersesat selama 2 hari. Apakah waktu berjalan berbeda di sana? Pikirnya. Rudi menceritakan pengalamannya di desa Bunian. Namun teman-temannya hanya bisa mendengarkan dengan bingung dan takjub. Dalam perjalanan pulang, Rudi berpikir tentang desa itu dan orang-orang kecil yang tinggal di sana. Mungkin mereka adalah penjaga hutan ini, makhluk dari dunia lain yang hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang terpilih, pikirnya. Dia merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan sesuatu yang begitu luar biasa. Dari pengalaman ini, Rudi belajar untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam dan dimensi yang mungkin ada di sekitarnya. Pelajaran moral dari cerita ini adalah untuk selalu menghormati alam dan misterinya. Jangan pernah merasa terlalu percaya diri di alam liar, karena ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tetaplah rendah hati dan bersyukur atas setiap pengalaman yang diberikan, karena semua itu memiliki tujuan dan makna tersendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.